Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Allah yang sebagai tempat kita menyembah dan hanya kepadanya kita juga memohon pertolongan. Dialah yang telah memberikan kita nikmat terbesar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat, sehingga kita masih bisa berkumpul di pagi yang berkah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Semoga kita termasuk umat beliau yang setia mengikuti sunnahnya hingga akhir hayat. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat di akhir kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini izinkan saya menyampaikan sebuah tema yang sangat penting untuk relevan dalam kehidupan sehari-hari, yang bertema tidak beragama, orang yang tidak berakhlak. Mungkin kita seringnya mendengar ungkapan ini, bukan untuk menghakimi, namun sebagai pengingat bahwa agama bukan hanya untuk tentang ibadah ritual, tetapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain, menjaga lisan, menahan amarah, dan juga menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sekitar kita. Dalam Islam, akhlak adalah bagian yang tidak terpisah dari agama. Bahkan kita dikatakan akhlak adalah cerminan dari iman dan keislaman seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'itsu li ummati mimma makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Dari hadis ini kita memahami bahwa tujuan besar dari diutusnya Nabi Muhammad bukan hanya untuk mengajarkan ibadah atau hukum, tetapi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Artinya apa? Jika seseorang mengaku mengikuti Nabi Muhammad tetapi tidak menjaga akhlaknya, maka ia belum membenarkan mengikuti ajaran Islam secara utuh. Allah berfirman tentang keagungan akhlak Nabi Muhammad, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Ini adalah pengakuan langsung dari Allah bahwa akhlak Nabi Muhammad adalah akhlak yang sangat agung. Maka sebagai umatnya kita diperintahkan untuk meneladani beliau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Hadis riwayat Al-Tirmizi nomor 1162. Jelas bahwa kesempurnaan iman tidak diukur dari berapa sering seseorang beribadah secara lahirnya, tapi bagaimana ia menjaga akhlaknya dalam kehidupan sosial. Apa itu berkata jujur, apa itu amanah, dan apa itu ramah terhadap sesama. Rasulullah juga pernah ditanya tentang siapa orang yang paling berat timbangan amalannya di akhir kiamat, dan beliau menjawab, akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Dawud. Hati-hati saudaraku, jangan sampai kita tertipu dengan ibadah-ibadah kita, padahal akhlak kita merusaknya. Dikarenakan Rasulullah pernah menceritakan tentang seorang wanita. Ada seorang wanita yang banyak sholatnya, puasanya, sedekahnya, tetapi ia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka Rasulullah berkata, tidak ada kebaikan kepadanya, dia termasuk penghuni neraka. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim.
dengan senyuman, jujur dengan berdagang, tidak bergunjing dan menyebar fitnah, memberi maaf kepada sesama, tidak sombong saat punya kelebihan, tidak merendahkan orang lain. Islam datang untuk membangun peradaban yang berdasarkan akhlak. Maka itu umat Islam meninggalkan akhlak, hilanglah sensasi dari agamanya. Dari semua penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa agama dan akhlak adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Seseorang yang mengaku beriman tetapi tidak menjaga akhlaknya, sesungguhnya ialah belum menyempurnakan dalam agamanya. Maka kita berintrospeksi diri, apakah ibadah kita sudah sejalan dengan akhlak kita? Apakah lisan kita sudah lembut? Apakah kita bersih dan dengki itu sudah jauh dari kita? Apakah kita sudah menjadi tetangga dan teman anggota keluarga yang baik? Maka itu kita perbaikilah akhlak kita, karena bisa jadi akhlak kita lah yang akan membawa kita ke surga, bukan sekedar banyaknya amal kita. Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempatnya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Semoga kita termasuk golongan orang yang dapat Rasulullah di akhirat kelak karena baik akhlak kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian hasil dari ceramah saya pagi hari ini. Mohon maaf apabila saya memberikan salah pengertian atau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.